Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Abdul Rafiq, Muhammad Zaki, dan Naila Muadib ingin mempresentasikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja kita lanjutkan ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Dalam pandangan Sukmadinata menyatakan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua yaitu prinsip spesifik. Prinsip umum perkembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Dan prinsip-prinsip ini adalah langkah yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa maupun guru dan masyarakat. Sedangkan prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hal-hal yang sama dinyatakan oleh Hernawan di Sudarjat yang menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini yang dimaksud bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam mengimplementasikannya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkatan pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajar yang mencakup guru maupun yang belajar yang mencakup peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, cross-shop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Itu tadi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu prinsip
berorientasi pada tujuan. Berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan atau disusun atau ditetapkan bahan pelajaran yang meliputi pokok dan sub-sub pokok bahasan yang akan diajarkan di sekolah. Dengan demikian, semua bahan pelajaran yang dipilih untuk diajarkan itu benar-benar terarah demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan tersebut antara lain, yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar sudah jelas dan tegas. Dan yang selanjutnya adalah adanya tujuan-tujuan yang jelas akan memudahkan penilaian untuk mengukur hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian yang terarah akan membuat para pengembang kurikulum untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan penyesuaian yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Muhammad Zaki. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang meliputi tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, atau yang biasa disebut relevansi epistemologis. Lalu tuntutan dan potensi siswa, atau yang biasa disebut relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, atau relevansi sosiologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pelatihan atau workshop. Sedangkan untuk siswa, jika belum memenuhi efektivitas belajar, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengembangkan kurikulum metodologi pembelajarannya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Abdul Rafiq dengan materi prinsip fleksibilitas. Arti fleksibilitas di sini ialah kelenturan. Jadi, prinsip fleksibilitas itu ialah suatu kurikulum yang sifatnya lentur, luas, dan tidak kaku. Pada dasarnya, kurikulum itu didesain untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode dan cara-cara tertentu dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di mana tempat kurikulum itu diterapkan. Dalam pengembangan kurikulum itu harus fleksibel, jadi harus bisa menentukan sistem kurikulum itu dengan baik. Dan di sini juga ada dua sisi pertimbangan fleksibel. Yang pertama, fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa.
Dalam kurikulum itu harus berisi hal-hal yang solid. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada, karena kurikulum yang kaku akan sulit diterapkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang selanjutnya ialah prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi ialah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menurut asal kata berarti rakyatlah yang berkuasa atau government by the people. Di sini ada arti dari demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Asal, demokrasi ialah sebagai sebuah ide politik, yaitu persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Yang kedua ialah Edwin Vogel, yaitu mendefinisikan demokrasi secara singkat, padat, dan tepat sebagai membatasi kekuasaan. Yang ketiga, menurut Limantour Sargent, demokrasi masyarakat adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau yang dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem yang efektif. Dalam demokrasi itu pun ada syarat-syaratnya, yaitu perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Pada masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Di sini ada 3 sudut pemahaman berbagai negara, yaitu dengan ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berdasarkan ideologi, itu ada demokrasi konstitusional. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Yang kedua, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian. Di sini ada macam demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang selanjutnya ialah prinsip kontinuitas. Arti dari kontinuitas di sini adalah kesinambungan. Jadi prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip ini berkesinambungan atau berkaitan dengan materi pelajaran berbagai jenis-jenis program pendidikan. Misalnya,
para pengembang pendidikan pada jenjang sekolah dasar, jenjang SLTP, jenjang SLTA, dan dengan para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Dalam menyusun kurikulum itu harus dipertimbangkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan bahan-bahan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah dan berikutnya. Hendaknya sudah diajarkan lagi pada sekolah yang sebelumnya. Yang kedua, bahan pelajarannya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah, tidak perlu diajarkan lagi pada sekolah yang lebih tinggi. Cukup sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Mungkin ada kekurangan penjelasan, bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.